Mulai ngelogat deui ngan hatul mawis. Al hadisul ma'ruf wal mahfuz. Ari ieu eta hadis ma'ruf jeung hadis mahfuz. Al ma'rufu ari ngaran hadis ma'ruf ma nyaeta hadis rawa anu ngarawatkeun kana itu hadis saha ad-dhaifu rawi anu dhaif mukhalifan halna anu nyulayaan liman kajalma wa ari itu man a'la eta leuwih luhur minhu tinimang man naonana du'fan dhaifna. Wa amal mahfuzu jeung anapun ari hadis mahfuz bahwa maka hari itu hadis mahfuz nyaeta hadis rawa anu ngariwayatkeun kana itu mah saha asiqatu rawi siqah mukhalifan halna anu nyulayaan liman kajalma wa ari itu man adna eta leuwih rendah minhu tinimang itu siqah naonana rujhanan kaunggulanan. Al hadisul mutabi wa syahid ari ieu eta hadis mutabi jeung syahid. Al mutabi'u ari ngaran hadis mutabi wa ari itu hadis mutabi al hadisu nyaeta hadis allazi qattabaha anu teman-teman geus nuturkeun saha rawihi jalma anu ngariwayatkeunana itu lazi ghairuhu kaliyana itu rawi riwayati dina riwayat an syaihi tina guruna si rawi au syaihi atawa guruna guru si rawi wa fil lafzi ma jeung dina lafaz hadis rawa anu ngariwayatkeun kana itu emak wal mutaba'atu jeung ari ngaran mutaba'ah hadis mutaba'ah nawani eta kabagi dua tamatun kahiji mutaba'ah tamah wa qasiratun jeung kaduana mutaba'ah qasirah fatamatu makari mutaba'ah tamah antakuna eta yen kabuktian ieu antakuna eta yen kabuktian naon riwayatul mutabi riwayat narawi anu nuturkeun di kasril ba'nya mutabi an syaihil mutaba ti guruna mutaba anu di anutna anu diturutna di Fatihah mutaba wal qasiratu jeung ari mutaba'atul qasira antakuna itayan kabuktian naon riwayatuhu riwayatna itu hadis mimman eta ti jalma fauqa saihihi anu saluhureun guruna itu si man mutlaqon halna mutlaq wa ma syahidu jeung anapun hadis syahid bahwa makari hadis syahid hadisun nyaeta hadis wafiq wa anu nyaruaan ieu hadis akhara kana hadis anu sejen fi ma'nahu dina ma'nana itu hadis duna lafzin teu dina lafadzna itu hadis asabiqu walahiqu ari eta hadis sabiq jeung lahiq wa ari ngaran hadis sabiq nyaeta ayastarika yen babarengan cacampuran sahadisnani dua rawi fi riwayati dina riwayatna an syaihin di guru wa yataqaddamu jeung narimati heula naon mautu ahadihima maut salah sayyidina itu isnani alal akhari kana anu sejenna wa min fawaidi ma'rifati jeung tina pirang-pirang faidah nganyahokeunana hadis sabiq taqriru halawati ulubil isnadi eta netepkeun amisna kaluhuran sanad fil qulubi dina pirang-pirang hate al inti baru beun heula bisi teh tamat meureun
nasihul hadis iktibar ini. Wa ari itu iktibar tatabu turuqil hadisinya eta tatabu teh nyalidikan pirang-pirang riwayat hadis gitu. Nuturkeun jalan hadis teh menyelidiki beberapa riwayat hadis. Allazi yuzannu anu disangka ieu lazi annahu sanyana itu hadis fardun eta teh nyorangan. Liulama supaya dikanyaokeun naon anna lahu sanyana lahu kana itu hadis mutabi'an aya rawi anu nuturkeun. Au syahidan atawa anu ngabogaan saksi au hadza atawa aya ieu wala dzaka henteu aya itu henteu aya itu mutabian au syahidan. An-nasu roh musari di 2 hari kena tuh nah. Allah kenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Moga kabeh seberari puasa teh asa tereh teuingnya dikerlengkeun meuning hayang enggal uih we teh nu maksa uih naon da dieu ge ngadon sarewa eta. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada yang disebut dengan hadis ma'ruf wal mahfuz. Apa sih yang disebut dengan hadis ma'ruf dan apa yang disebut dengan hadis mahfuz? Hadis ma'ruf adalah marawahu dha'ifu mukhalifan liman huwa a'la minhu du'fan. Jadi hadis ma'ruf adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi dhaif. Rawinya dhaif. Ya, lemah. Tidak adil, tidak sikoh. Tetapi mukhalifan liman huwa a'la minhu du'fan. Si rawi yang dhaif ini berlawanan dengan orang yang lebih tinggi dhaifnya. Ternyata dia pun di bawah dia ada juga yang lebih dhaif. Nah, rawi yang ini yang juga dhaif dalam meriwayatkan hadisnya ternyata berlawanan dengan rawi yang lebih dhaif lagi. Maka ini sebutnya hadis ma'ruf. Jadi dua-duanya dhaif. Begitu. Bagaimana kalau hadisnya hadis mahfuz? Hadis mahfuz ma fahuwa ma rawahu siqatu mukhalifan. Ma rawahu siqatu mukhalifan liman huwa adna minhu rujhan. Hadis mahfuz adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang kepercayaan, oleh orang yang siqah, dan riwayat ini berlawanan dengan orang-orang yang lebih rendah keunggulannya. Ada lagi masalah berarti di sini. Beda ya. Kalau hadisnya ma'ruf mah orang yang dhaif meriwayatkan suatu hadis dan dia hadisnya ini berlawanan dengan riwayat dari orang-orang yang lebih dhaif darinya. Kalau mahfuz mah orang yang meriwayatkan hadis ini rawinya sikoh. Nah, riwayat orang sikoh ini ternyata berlawanan dengan orang yang lebih rendah keunggulannya. Artinya apa? Sikohnya lebih rendah daripada dia. Itu mahfuz berarti. Hadis orang yang sikoh ini disebut mahfuz. Karena apa? Riwayatnya berlawanan dengan orang-orang yang sikoh, tapi sikohnya lebih rendah dari sikohnya yang tadi. Itu mahfuz. Bagaimana dengan hadis mutabi dan syahid? Hadis mutabi ini kalau nyebutnya mutabi artinya apa ya? Mutabi itu adalah orang yang mengikuti mutabi. Ya. Ada mutabi, ada mutabah nanti. Nah, yang disebut dengan mutabi adalah huwa al hadisul lazi qataba'a rawihi ghairahu fi riwayati an syaihi.
Hadis mutabi adalah hadis yang diikuti oleh rawi lain dalam meriwayatkan dari gurunya atau dari guru-gurunya. Jadi riwayat dia ini diikuti oleh orang lain, dan orang lain pun itu riwayatnya sama dari gurunya atau dari guru-gurunya. Jadi sebut ini mah itu turut muning orang geus aya ngariwayatkeun si eta ngariwayatkeun deui hadis mutabi ya. Itu arti hadisnya yang kedua itu adalah hadis mutabi yang mengikuti hadis yang pertama tadi, dan ternyata riwayatnya pun sanadnya sama dari gurunya atau dari gurunya. Baik dalam apa saja, baik di dalam lafadznya gitu ya, dalam meriwayatkannya itu. Wal mutaba'atu nau'ani. Nah, karena melihat dari definisi tadi bahwa hadis mutabi itu adalah hadis yang riwayatnya ini diikuti oleh rawi-rawi yang lain yang sama sanadnya dari gurunya atau dari guru-gurunya, maka orang yang mengikuti periwayatan seorang guru atau mengikuti dari gurunya guru rawi lain disebut mutabi. Orang yang diikuti disebut mutabah. Orang yang mengikuti mutabi, orang yang diikuti namanya mutabah, dan perbuatannya disebut mutaba'ah. Jadi ada mutabi, orang yang diikuti, mutabah, orang yang mengikuti. Mutaba'ah adalah pekerjaannya, perbuatannya, tuturut mundingna perbuatanana. Mutaba'ah tah ngaranna gitu. Sedangkan hadis yang mengikuti periwayatan hadis dari orang lain disebutnya hadis mutabi. Karena sekarang sifat dalam mengikutinya itu ada kalanya bisa jadi dari mulai sejak guru terdekatnya sampai guru yang terjauhnya. Ada kalanya juga hanya kepada guru-guru yang terjauhnya saja ada. Ya, meriwayatkan suatu hadis itu dari guru yang terjauhnya saja. Nah, oleh karena itulah di sini mutabi terbagi dua. Wal mutabi al mutaba'ah nau'ani, bahwa mutaba'ah itu terbagi dua. Ada mutabi tamah, ada mutabi qasiro. Mutabi tam itu apa? Tam itu kan sempurna. Qasir itu artinya apa? Kurang sempurna. Maksudnya fatamatu antakuna riwayatul mutabi an sahihil mutaba'ah. Jadi yang disebut dengan mutabi tamah adalah periwayatan si mutabi itu mengikuti periwayatan guru mutabah. Jadi apa yang diriwayatkan oleh gurunya si mutabah diikuti oleh si mutabi. Contoh begini aja lah. Pangkatnya mutabi contohnya Mang Fahmi, pangkatnya mutabah Mang Agus. Sekali lagi yang disebut mutabi apa? Mutabi adalah orang yang mengikuti riwayat seorang guru atau gurunya guru rawi lain. Berarti siapa? Agus. Agus ini mutabi. Karena apa? Ngikuti Fahmi dalam meriwayatkan hadis. Yang mana gurunya Fahmi itu adalah Farel. Nah, Agus itu meriwayatkan gurunya Fahmi dengan teks matan hadisnya sama. Apa yang diriwayatkan oleh Fahmi kepada yang lain ternyata sama dengan Agus. Dan Agus itu tidak pernah berguru kepada gurunya Fahmi, yaitu Farel. Maka Agus disebut mutabi dan Fahmi disebut mutabah. Nah, gitu kan? Sekarang mutabi tamah itu apa? Mutabi tamah artinya adalah periwayatan si mutabi itu mengikuti periwayatan guru mutabah. Jadi Mang Agus ini meriwayatkan suatu hadis sama mirip persis dengan apa yang diriwayatkan oleh gurunya mutabah, gurunya Fahmi. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihi, begitu. Nah, kalau mutabi qasir bagaimana? Kalau mutabi qasir mah si periwayatan mutabinya itu mengikuti periwayatan guru yang terdekatnya saja. Tidak mengikuti periwayatan guru yang jauhnya. Sama sekali tidak mengikuti.
Hanya guru-guru yang dekatnya saja. Makanya antakuna riwayatahu miman fauqa syaihi mutlaq. Hanya guru-guru yang terdekatnya saja yang dikenal oleh Agus. Begitu. Mana gurunya yang terdekat? Umpamanya guru yang terdekat adalah Farel. Fahmi itu punya guru namanya Farel yang terdekat. Sedangkan yang terjauhnya umpamanya Fatir. Nah, Agus tidak pernah meriwayatkan ini dari Fatir, tapi dari Farel. Nah, itu contohnya umpamanya. Berbeda dengan hadis syahid. Apa yang disebut dengan syahid? Yang disebut dengan hadis syahid adalah bahwa hadisun yuwafiqu akhara fi ma'nahu duna lafzihi. Jadi yang disebut dengan hadis syahid adalah hadis yang mana ini hadisnya sama serupa dengan hadis lain di dalam pengetahuannya saja, di dalam maknanya saja, tidak di dalam kata-kata atau lafaznya. Dalam arti kata, riwayat yang dilontarkan oleh Mang Agus itu ternyata sama mirip dengan apa yang diriwayatkan oleh Mang Fahmi di dalam makna, sesuai maknanya saja. Oleh karena itu, karena melihat ada bahasa fi ma'nahu duna lafzihi, maka hadis syahid terbagi dua. Ada syahid nateh bil lafzihi, ada syahid bil makna. Syahid bil lafzi berarti matan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain itu sesuai redaksi dan maknanya dengan hadis yang lain. Itu namanya bil lafzi, sesuai redaksi, sesuai dengan kata-katanya dan maknanya. Beda dengan syahid bil makna. Kalau syahid bil makna, si matan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain itu hanya sesuai maknanya saja, begitu. Nah, sekarang bagaimana pendapat ulama-ulama yang lain? Di sini ada sebagian ulama berpendapat bahwa yang dikatakan hadis mutabi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang lain yang sesuai lafaznya saja. Jadi kalau teksnya sama, seperti tadi mutabinya Agus kepada mutabak Fahmi, tapi hanya redaksinya saja sama, itu disebut dengan hadisnya hadis mutabi. Kalau ternyata yang sama bukan hanya lafadznya, tetapi juga maknanya, yang sama adalah maknanya, maka itu bukan hadis mutabi namanya, tapi hadis syahid. Begitu. Ada ulama seperti itu. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Nuzhatun Nazar karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar, ulama hadis. Itulah yang disebut dengan hadis mutabi dengan hadis syahid. Contohnya mana? Contoh ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i atau juga oleh Imam Bukhari, Imam Nasai, Imam Muslim, Imam Ibnu Huzaimah, Imam Qanbi, ya. Di sini ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyhru tis'un wa isrun." Kata Rasul bahwa satu bulan itu adalah 29 hari. Asyhru tis'un wa isrun, fala tasumu hatta tarawul hilal, wala tuftiru hatta tarawul. Kata Rasulullah, bulan itu 29 hari. Oleh karena itu janganlah Anda sekalian berpuasa sampai Anda itu melihat hilal, melihat bulan. Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa melihat bulan? Fa in humma 'alaikum fa akmilul iddata salasina yauman. Apabila langit ini tertutup awan jadi gelap, maka sempurnakanlah hitungan harinya menjadi 30 hari. Nah, itu bentuknya. Nah, di dalam lafaz Ibnu Huzaimah bahasanya bukan fa'akmilul iddata salasina, tapi langsung fakammilu salasin. Riwayat Ibnu Huzaimah. Riwayat Imam Muslim
bukan bahasanya fakamilu salasin, bukan fa'ul idata, tapi apa? Faqduru lahu salasin. Lafadznya beda-beda kan? Tapi mananya sama kan? Masih sama kan? Kan jadinya kene. Lafadznya beda. Atau dalam Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, lafadznya bukan fakamilu salasin atau faqduru lahu salasin, tapi fa'akmilu iddata sya'bana salasin. Lafadznya beda, tapi mananya adalah tetap, maksudnya adalah sempurnakan 30 hari. Jadi contoh ini Imam Syafi'i hanya mengatakan fa innahum ma'alaikum fa'amilu iddata salasin, tapi Ibnu Huzaimah diganti lafadznya bukan fa'amilu iddata tapi fakamilu salasin. Imam Muslim bahasanya faqduru lahu salasin. Imam Bukhari bahasanya fa'akmilu iddata sya'bana salasin. Hadis ini semuanya kalau melihat yang pertama dari siapa? Hadis nomor pertama berarti Imam Syafi'i, yang sanadnya Imam Syafi'i dari Imam Malik dari Ibnu Dinar dari Ibnu Umar. Sama dengan Qanabi, Imam Qanabi itu mengambilnya dari siapa? Dari Imam Malik juga, dari Ibnu Dinar dari Ibnu Umar. Ibnu Huzaimah dari Imam Asim dari Ibnu Zaid dari Ibnu Umar. Imam Muslim dari Abdullah dari Imam Nafi dari Ibnu Umar. Tetapi teksnya berbeda-beda. Yang menjadi mutabbi tamnya siapa? Yang menjadi mutabbi tamnya adalah riwayat hadis Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mutabbi. Sedangkan Imam Qanabi itu mutabanya. Karena apa? Dia mengikuti riwayat dari guru Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik. Mulai dari guru terdekatnya Imam Syafi'i adalah Imam Malik sampai guru yang terjauh yaitu Ibnu Dinar. Diikuti oleh siapa? Oleh Qanabi. Qanabi. Bagaimana dengan riwayat dari Imam Muslim, Imam Ibnu Huzaimah, Imam Nasai, Imam Bukhari yang lain sebagainya? Itu disebutnya Ibnu Huzaimah disebutnya mutabi qasir, ya. Sedangkan Imam Nasai dan Imam Bukhari itu disebutnya hadisnya hadis syahid bil lafzi. Syahid bil lafzi. Begitu diantaranya. Itu contoh antara hadis mutabi dengan hadis syahid. Selanjutnya ada juga hadis sabik dan hadis lahik. Ini bahasanya hadis sabik dan hadis lahik. Bagaimana hadis sabik? Hadis sabik adalah wa ayyastarika isnani fi riwayati an syaihin wa yataqaddamu mautu ahadihima 'alal akhar. Hadis sabik adalah ada dua orang yang yang bersama-sama menerima, ya. Ada dua orang perawi sama-sama menerima dari satu guru. Begitu. Lalu bagaimana? Yang kebetulan ya, seseorang di antara dua orang yang sama-sama berguru kepada satu guru ini lebih dahulu meninggalnya daripada yang lainnya. Jadi dua orang ini berguru kepada satu guru, ya. Contoh Mang Fahmi dengan Mang Agus. Nah di antara dua ini ada yang meninggal. Siapa duluan? Agus dulu apa Fahmi dulu? Terserah aja, yang penting jangan kita aja, ya. Umpamanya Fahmi dulu, ya. Fahmi meriwayatkan, Agus juga meriwayatkan dari gurunya, begitu. Itu namanya riwayatus sabiq, ya. Dan riwayat lahik. Ada dua. Nah, jadi sekali lagi, apabila ada dua orang perawi yang pernah bersama-sama menerima hadis dari seorang guru, kemudian salah seorang dari dua orang perawi ini meninggal dunia, maka riwayat yang disampaikan oleh rawi yang meninggal dunia mendahului temannya yang tadi itu disebut riwayat sabik. Sedangkan riwayat yang dari teman yang belum meninggal disebut dengan riwayat lahik. Jadi ada riwayatul lahik, ada riwayat sabik. Contoh, ada Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Abbas As-Siraj, ya.
Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Abbas As-Siraj. Imam Bukhari meninggalnya tahun 256 Hijriah. Kemudian ada rawi yang lain yang meriwayatkan hadis Abu Abbas As-Siraj itu siapa? Imam Ahmad bin Muhammad An-Nisaburi. Imam Ahmad bin Muhammad An-Nisaburi ini meninggal dunianya tahun 393 Hijriah. Jadi jarak meninggal antara Imam Bukhari dengan Imam Muhammad An-Nisaburi Al-Khaffaf ini sekitar 137 tahun. Sesuai dengan ketentuan di atas tadi, berarti Imam Bukhari periwayatannya karena dia meninggal lebih dulu disebut dengan riwayat sabik. Sedangkan Muhammad An-Nisaburi Al-Khaffaf disebut dengan riwayat lahir. Itu contoh. Ada lagi contoh. Ada namanya Imam Fahru. Siapa Fahru? Itu anaknya Imam Bukhari, Fahru Ibnul Bukhari. Jadi ulama juga ini. Ya, Imam Bukhari punya anak namanya Imam Fahru. Imam Fahru Ibnul Bukhari ini memberikan hadis kepada Al-Munzir. Dia berikan ini hadis kepada Al-Munzir dan kepada Shalah bin Abi Amr. Kemudian Munzir ini meninggal dunia lebih dahulu daripada Shalah bin Abi Amr. Nah, Imam Munzir meninggal tahun 656 Hijriah, sedangkan As-Shalah meninggal tahun 747 Hijriah. Berarti Imam Munzir disebut riwayatus sabiq, sedangkan Imam Shalah disebut dengan riwayatul lahiq. Itu contohnya. Gampang. Lalu apa faidahnya? Faidahnya wa min fawaidi ma'rifatihi taqriru halawati ulumil isnad fil qulub. Faidah diantaranya adalah untuk apa mengetahui hadis sabik dan lahir, yaitu untuk menetapkan manisnya sanad dalam hati. Maksudnya apa? Untuk menghindari persangkaan bahwa disangkanya ada rawi yang dibuang. Sebab ketika diketahui bahwa rawi yang menerima hadis itu dan yang meriwayatkan hadis dari seorang guru ini telah meninggal, kan tidak mustahil nanti ada sangka bahwa antara rawi yang terakhir wafatnya dengan guru yang memberikan hadis tersebut ada perantara umpamanya, padahal tidak demikian. Langsung dia gitu. Karena itu berarti kita menghilangkan apa? Persangkaan bahwa gugur sanad oleh rawi yang terakhir wafat, padahal mah tidak. Jadi nyambung kene disangkana teh eta nu muat pangheulana teh dengan guru kasaha ka guru eta. Di samping tadi sekali lagi manfaatnya adalah halawati ulumil isnad. Untuk apa? Untuk menetapkan manisnya sanad. Disebut manisnya sanad itu maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya ini tinggi sanad ini, sehingga dengan diketahui bahwa ada rawi yang sudah gugur, rawi yang sudah meninggal lebih dahulu, berarti kita bisa mengetahui ketinggian sanad suatu hadis. Karena sebagaimana umpamanya kita ketahui bahwa itu ada dua rawi loh yang sama-sama menerima hadis dari seorang guru tadi. Kemudian salah satunya mati duluan, maka ketinggian hadis itu terletak pada hadis rawi yang mati duluan sebenarnya. Jadi rawi yang mati duluan itulah yang membuat hadis itu menjadi apa? Menjadi tinggi kedudukannya. Karena kadang-kadang sanad ketinggiannya itu disebabkan karena lebih dahulu meninggalnya rawi daripada yang lainnya. Sebagaimana umpamanya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan seperti itu. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa dia itu membatasi jarak meninggalnya. Jarak kematian antara rawi ini dengan rawi yang lain maksimal adalah 150 tahun. Jika lewat di situ tidak. Dan perlu Anda beli kitab yang berjudul kitabnya Sabiq wal Lahik. Ini karangan kitab Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baghdadi. Jadi Al-Baghdadi ini sengaja membuat khusus tentang apa? Kitab Sabiq wal Lahik. Itulah sekilas tentang kitab tentang hadis Sabiq wal Lahik. Al-i'tibar selanjutnya sebagai i'tibar di sini tatabu turukil hadis allazi yuzunnu annahu fardun liyu'lama anna lahu mutabi'an aw syahidan aw hadza wala zaka.
Al-iktibar itu maksudnya adalah menyelidiki. Kalau ada bahasa iktibar apa iktibar itu? Iktibar itu menyelidiki beberapa riwayat hadis yang disangka dengan farq. Ya. Kenapa diselidiki? Agar apa? Liyulama, agar bisa diketahui annalahu mutabi'an au syahidan. Apakah hadis ini mempunyai rawi yang mutabi ataukah rawi yang syahid? Atau awhaza walazaka, atau bukan itu, bukan rawi mutabi, bukan rawi yang sahih. Jadi iktibar adalah proses penyeleksian. Mari kita beriktibar, berarti apa? Mencoba menseleksi, menyelidiki beberapa riwayat hadis. Jadi ada istilah dalam ilmu ulumul hadis iktibar. Sok diiktibar, sok selidiki riwayat-riwayat hadisnya. Nah, itu maksud dari iktibar di situ. Nasihul hadis wa mansuh wallahu a'lam bishawab.